Catatan C. Jika man'utnya sudah diketahui tanpa diberi na'at, maka na'at boleh itsba. Itsba itu mengikuti man'ut atau boleh kote. Kote itu tidak mengikuti man'ut. Perlu kita pahami, man'ut itu kadang diketahui harus dengan adanya na'at. Terkadang man'ut itu sudah diketahui tanpa adanya na'at. Nah, itu. Contoh yang pertama. Contoh yang man'ut itu diketahui harus dengan adanya na'at. Contoh ja'a Zaidun al-alimu. Datang Z yang alim. Anggap saja ada dua Z. Yang satunya alim, yang satunya lagi tidak alim. Ketika kita mau menyebutkan yang datang adalah Z yang alim, maka mau tidak mau kita harus menyebutkan sifatnya dengan mengatakan ja'a Zaidun al-alimu. Datang Z yang alim. Nah, maka di sini man'ut sangat membutuhkan na'at sebagai pembeda dari Z yang tidak alim. Karena kalau tidak disebutkan na'at, maka itu akan memberikan kesamaran. Ja'a Zaidun, datang Z. Z yang mana? Nah, karena memang kenyataannya ada dua Z. Z yang alim dan Z yang tidak alim. Nah, maka dalam masalah seperti ini, ja'a Zaidun al-alimu, penyebutan na'at ini memang diharuskan. Maka namanya man'ut membutuhkan na'at. Jadi man'ut membutuhkan na'at. Ja'a Zaidun al-alimu. Nah, kalau man'ut membutuhkan na'at, maka na'at ini hanya boleh satu, yaitu itsba saja. Jadi kalau man'ut itu tidak bisa diketahui kecuali dengan adanya na'at, maka na'at ini harus itsba. Itsba itu mengikuti apa kata man'ut. Kalau man'utnya rofa, maka na'atnya juga harus rofa. Kalau man'utnya nasob, ra'aitu Zaidan al-alima, maka harus juga nasob. Kalau marartu bi Zaidin al-alimi, nah gitu. Tata'alamtu inda Zaidin al-alimi. Kalau Zaidin majrur, maka al-alimi juga dijarkan. Intinya, kalau man'ut itu tidak bisa diketahui kecuali dengan adanya na'at, berarti man'ut butuh na'at, maka na'at hanya boleh itsba. Itsba itu mengikuti i'rab dari man'ut. Dan yang sekarang kita bahas ini, bagaimana jika man'utnya itu sudah diketahui tanpa adanya na'at. Contoh dalam contoh yang sama. Nah, itu. Dalam contoh yang sama seperti ini. Ja'a Zaidun al-alimu. Datang Z yang alim. Kenyataannya yang namanya Z itu cuma satu. Nah, itu. Dan Z itu memang alim. Nah, itu. Yang kenyataannya Z itu orangnya cuma satu saja. Jadi walaupun tanpa ada kata al-alim, itu semua orang sudah paham. Karena memang yang namanya Z hanya satu orang. Jadi kalau saya bilang ja'a Zaidun, itu semua pasti paham mengarah kepada Z itu. Ja'a Zaidun al-alimu, maka penyebutan al-alimu ini sebenarnya ya tidak perlu. Kenapa? Karena tanpa adanya na'at, man'utnya sudah diketahui. Karena memang di situ yang namanya Z itu ya cuma satu. Nah, jika man'ut tidak membutuhkan na'at, maka na'at di sini boleh itsba dan juga boleh kote. Apa itsba itu? Itsba itu mengikuti man'ut. Kalau rofa ya rofa, kalau nasob ya nasob, kalau jer ya jer. Itu namanya itsba. Juga boleh kote. Nah, kalau itsba ya contohnya ini ja'a Zaidun al-alimu, ra'aitu Zaidan al-alima, marartu bi Zaidin al-alimi, dan seterusnya.
Boleh juga kotak. Kotak itu apa? Kotak itu tidak mengikuti man'ut. Jadi i'rabnya tidak mengikuti man'ut. Walaupun ini cuma apa? Boleh dan tidak bolehnya ya, boleh. Nah, boleh dan tidak bolehnya kita itu membaca ja'a zaitun al-alima. Apakah boleh? Boleh. Kalau memang man'utnya tidak membutuhkan na'at. Jadi namanya kotak. Kalau kita bilang ja'a zaitun al-alima, boleh. Itu. Marartu bizaidin al-alimu. Marartu bizaidin al-alima. Apakah boleh? Boleh. Itu namanya na'at kotak. Walaupun kenyataannya nanti di dalam membaca kitab, ya kita pastinya mengikuti yang itsba. Nah, itu. Baik itu man'utnya membutuhkan na'at atau man'utnya tidak membutuhkan na'at, maka ya idealnya kita ketika kita membaca kitab, ya kita mengikuti pendapat mengikuti yang itsba. Jadi kalau man'utnya rofa, ya na'atnya baca rofa. Kalau man'utnya nasab, ya dibaca na'atnya dibaca nasab. Kalau man'utnya jer, ya na'atnya dibaca jer. Nah, itu lumrahnya kalau kita membaca kitab. Nah, tapi dalam ilmu gramatika, ilmu nahwunya boleh. Nah, itu boleh. Jika man'utnya itu tidak membutuhkan na'at, maka na'atnya ini boleh dikotak. Kotak itu tidak mengikuti man'ut. Nah, i'rabnya tidak mengikuti man'ut. Coba di sini dilihat, perhatikan tabel berikut. Contoh yang itsba. Ta'alamtu fil ma'hadi al-jamili. Ta'alamtu fil ma'hadi al-jamili. Saya belajar di pondok yang indah. Anggap saja orang yang kita ajak bicara itu, dia itu sudah mengetahui pondok kita, walaupun tanpa kita sebut na'at al-jamili, yang indah itu. Kita anggap saja seperti itu. Nah, jadi intinya ma'had ini, man'ut ini tidak memerlukan na'at. Seandainya na'atnya ini kita buang, nah itu orang sudah memahaminya. Maksud dari pondok itu adalah pondok yang mana itu. Nah, ketika man'ut tidak membutuhkan na'at, nah itu, karena memang man'utnya sudah diketahui walaupun tanpa adanya na'at, maka na'at di sini boleh dikotak. Ta'alamtu fil ma'hadi al-jamili. Ya, kalau al-jamili bari itsba. Itsba boleh. Kotak juga boleh. Nah, kalau kotak gimana bacanya? Ta'alamtu fil ma'hadi al-jamila. Nah, itu. Nah, al-jamila. Nah, ini namanya kotak. Al-jamila jadi apa di sini? Dia jadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Ai akni al-jamila. Nah, kalau seandainya kita tampakkan akni al-jamila. Yang saya maksud adalah al-jamila yang indah. Ini kotak yang pertama. Kotak yang kedua, ta'alamtu fil ma'hadi al-jamili. Al-jamilu. Ta'alamtu fil ma'hadi al-jamilu. Padahal si man'utnya jer. Nah, tapi kita bisa baca al-jamilu boleh. Ta'alamtu fil ma'hadi al-jamilu. Namanya na'at kotak. Al-jamilu jadi apa? Dia jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Seandainya kita tampakkan, mubtadanya menjadi huwa al-jamilu. Huwa jadi mubtada, al-jamilu menjadi khobar. Nah, jadi dalam contoh ta'alamtu fil ma'hadi, itu bisa kita baca ta'alamtu fil ma'hadi al-jamili, namanya itsba. Ta'alamtu fil ma'hadi al-jamila, namanya na'at kotak. Al-jamila di sini kedudukannya menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang, akni al-jamila. Bisa juga kita baca ta'alamtu fil ma'hadi al-jamilu. Al-jamilu di sini kedudukannya menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Nah, kalau kita tambah menjadi huwa al-jamil. Huwa menjadi mubtada, al-jamilu menjadi khobar. Nah, itu. Contoh yang selanjutnya. Ja'a zaitun al-alimu. Nah, itu.
Ini aja. Ja'a Zaidun al-alimu. Nah, anggap saja Z ini sudah tertentu. Dalam artian cuma merujuk pada satu orang, tidak membutuhkan naat. Ja'a Zaidun al-alimu. Kalau baca al-alimu namanya ijba, yaitu mengikuti. Naat mengikuti apa kata man'ut. Boleh kita baca Ja'a Zaidun al-alima. Ja'a Zaidun al-alima. Sama. Al-alima di sini kedudukannya menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang, yaitu a'ni, sama dengan tadi itu. A'ni. Jadi ja'a Zaidun al-alima. Ya nanti kita terjemahkannya ya sama saja, datang Zaid yang alim gitu aja. Ja'a Zaidun al-alima, a'ni al-alima. Atau juga bisa kita bilang ja'a Zaidun al-alimu. Al-alimu di sini bukan itsba, tapi al-alimu di sini qata. Karena al-alimu di sini dia itu khobar dari mubtada yang dibuang. Ja'a Zaidun al-alimu ay huwa al-alimu. Nah, gitu. Huwa al-alimu. Jadi dalam contoh ja'a Zaidun al-alimu ini bisa dikotak dua. Ja'a Zaidun al-alimu itu itsba, ja'a Zaidun al-alima, nah, itu kotak ay a'ni al-alima. Ja'a Zaidun al-alimu, al-alimu di sini bukan itsba tapi dia kotak karena dia menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ay huwa al-alimu. Contoh selanjutnya, ra'aitu Zaidan al-mahira. Saya melihat Z yang mahir. Ra'aitu Zaidan al-mahira. Nah, kalau baca al-mahira di sini maka dia itu itsba. Naatnya namanya naat itsba. Boleh kita kotak? Boleh. Nah, menjadi ra'aitu Zaidan al-mahira, sama al-mahira. Tapi al-mahira di sini baca fathahnya, baca nasabnya itu bukan karena itsba ke Zaid, tapi dia itu menjadi maf'ul dari a'ni. A'ni yang saya maksud adalah al-mahira gitu. Kotak yang pertama. Kotak yang kedua, boleh kita baca ra'aitu Zaidan al-mahiru. Sama, al-mahiru di sini menjadi khobar dari mubtada yang dibuang, yaitu huwa al-mahiru. Huwa mubtada, al-mahirunya menjadi khobar. Jadi jika man'ut itu sudah diketahui, sudah dipahami tanpa adanya naat, maka naat itu boleh itsba, mengikuti sebelumnya, juga boleh kotak itu tidak mengikuti. Tadi itu dalam contoh ra'aitu Zaidan bisa kita bilang ra'aitu Zaidan al-mahira. Ra'aitu Zaidan al-mahira. Al-mahira di sini bukan itsba tapi dia itu maf'ul. Al-mahira ini maf'ul dari a'ni. Bisa kita juga bilang ra'aitu Zaidan al-mahiru. Al-mahiru di sini adalah menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ini naat kota ini bisa kita bisa berlaku jika man'ut itu tidak memerlukan naat. Jika man'utnya masih memerlukan naat, maka naat tersebut tidak boleh dikotak, hanya boleh itsba. Tapi sekali lagi, lumrahnya, umumnya kalau kita membaca kitab nanti, baik itu man'utnya membutuhkan naat atau man'utnya tidak membutuhkan naat, maka lumrahnya umumnya ya kita membacanya dengan itsba, itu dengan mengikuti sebelumnya. Atau contoh yang lain, contohnya astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Saya meminta ampun kepada Allah al-azim. Ini
Al-azim ini bisa dibaca al-azima menjadi itsba. Ya, karena kita ketahui pasti lafzul jalalah Allah itu sudah diketahui walaupun tanpa ada naat kan gitu kan pastinya itu. Ini lafzul jalalah Allah ini ya, bisa berdiri sendiri dalam kan bisa diketahui walaupun tanpa ada naat. Jadi naatnya lafzul jalalah yaitu Allah itu bisa dikotak. Astaghfirullahaladzima boleh. Astaghfirullahaladzima. Nah, di sini menjadi maf'ul bukan itsba tapi kotak maf'ul dari akni. Nah, akni atau al-azimu. Astaghfirullahaladzim. Seandainya kita bilang seperti itu. Astaghfirullahaladzim boleh. Astaghfirullahaladzim sini khobar dari huwa. Ini namanya naatnya naat kota. Jadi naat kota itu bisa berlaku jika man'utnya tidak memerlukan naat. Tapi sekali lagi lumrahnya nanti kalau kita baca kitab lumrahnya ya kita seperti biasa saja kita itsba astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim gitu. Kemudian jumlah yang dikotak tidak punya tempat i'rab seperti kalimat al-jamil yang aslinya akni al-jamilah. Nanti jumlah yang dikotak dalam contoh ta'alam tu fil ma'hadi al-jamil tadi itu. Ta'alam tu fil ma'hadi al-jamil. Seandainya kita baca ta'alam tu fil ma'hadi al-jamilu masalah. Maka al-jamilu sini kan kedudukannya menjadi khobar dari huwa. Huwa mubtada al-jamilu khobar. Maka mubtada khobar ini la mahalla lahu minal i'rab. Tidak mempunyai i'rab gitu. Atau al-jamila kita baca al-jamila karena dia jadi maf'ul dari akni masalah. Maka akni al-jamila itu juga tidak mempunyai i'rab. Jadi jumlah kotak itu la mahalla laha minal i'rab.